Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan Ustadz Amri Fatmi untuk mengajikan kajian rutin yang uh, sebelumnya kita lakukan 2 bulan sekali, Ustadz ya. Uh, Biasanya mengatur semuanya itu Mas Fahma, tapi Mas Fahma ini sedang sibuk. Jadi kemudian kebetulan kita sedang bicara, saya ngobrol dengan Ustadz. Kita sedang mengingat waktu itu acara camping, Ustadz ya. Jadi ya udah kita coba adakan lagi acara ini, gitu ya. Insya Allah apa namanya akan menambah apa namanya ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga kita menambah apa namanya pengingat atas apa namanya apa, rahmat Allah, dan juga untuk apa namanya semakin hikmat kita dalam beriman. Jadi seperti yang sudah yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, insya Allah akan ada tilawah, dan Ustaz sudah memberikan apa namanya ayat yang akan dibaca, dan karena Mas Fahma nggak ada, nanti akan diborong dengan saya semua ini, Ustaz. Afwan ini. Jadi insya Allah kemudian setelah itu mungkin akan ada sedikit pengumuman dari saya, dan setelah itu langsung dengan acara Ustaz Amri untuk tausiah dari Ustaz Amri. Oke, oke, next insya Allah adalah apa namanya ini apa tilawah. Jadi insya Allah ini adalah At-Taubah ayat 69 sampai 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Oke, artinya keadaan kamu, hai orang-orang munafik dan musyrikin, adalah seperti keadaan orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya dari kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagian kamu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal yang batil sebagaimana mereka mempercapkannya. Mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Thamud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Adn. Dan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keuntungan yang besar. Benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah kita sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Dan mungkin sebelum acara Ustadz, saya mungkin ada beberapa sedikit pengumuman. Jadi yang pertama, mungkin banyak dari kita sudah tahu, tapi ada baiknya kita mengingatkan kembali. Jadi mungkin juga Ustadz bisa nanti sisihkan waktu sedikit Ustadz. Jadi Pak Dedi Hendarna saat ini sedang di rumah sakit, mungkin sudah seminggu ya. Jadi Pak Dedi Hendarna di rumah sakit saat ini, jadi kami mohon warga untuk mendoakan, juga nanti Pak Ustadz Amri juga mungkin bisa mendoakan khusus untuk Pak Dedi Hendarna. Jadi ada beberapa komplikasi dari beberapa organ tubuhnya, awalnya karena eh, mungkin karena ada bakteri, kemudian jadi menyebar kemana-mana, ada tumor dan sebagainya sehingga menyebar ke banyak organnya. Alhamdulillah terakhir kami mengunjungi beliau, keadaan sudah lebih baik, tapi masih banyak hal yang perlu dilakukan, masih banyak prosedur yang harus dilakukan. Untuk itu kami mohon agar warga untuk mendoakan Pak Dedi Hendarna sehingga bisa kembali pulih seperti sempurna. Kemudian yang kedua berkaitan dengan banyaknya kebakaran hutan saat ini di BC, beberapa masjid akan melakukan sholat istisqa, dan insya Allah hari Minggu ini di Masjid As-Salam akan dilakukan sholat istisqa. Jadi apabila ada keluangan waktu, silahkan ke Masjid As-Salam untuk bersama-sama melakukan sholat istisqa yang merupakan sunnah muakkadah. Jadi nanti insya Allah akan saya share juga pengumumannya mengenai kejadian ini. Dan yang ketiga adalah mengenai itikat kita untuk memiliki Islamic Center sendiri, Ustadz. Jadi berkaitan dengan Ustadz Fatih Karim kemarin datang, alhamdulillah kita semua semangat untuk menggiatkan kembali, semangat juga untuk meraih kesempatan untuk memiliki Islamic Center di Vancouver. Allahu Akbar. Jadi Masya mohon Allah. doanya Ustadz supaya kita Ya, juga istiqomah, supaya kita bisa bersama-sama bersatu sehingga kita bisa punya tempat sendiri. Jadi untuk itu kami meminta kepada warga juga, kepada pengurus sudah kita minta juga kepada warga juga untuk kalau misalnya ada beberapa tempat yang mungkin cocok gitu. Jadi mungkin bisa diajukan kepada pengurus gitu sehingga kita semua harus bisa memberikan kontribusi ya. Jadi mungkin kalau misalnya di sini mungkin tempatnya cocok gitu. Jadi nanti bisa kita pertimbangkan gitu. Jadi itu sedikit pengumuman dari kami. Eh, Masya Allah. kami sangat open untuk input dan pendapat dari teman-teman semua. Insya Allah nanti akan ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Ada beberapa perbaikan dan kemudian juga kita akan bergerak insya Allah menjadi organisasi charity. Jadi eh, insya Allah kita coba bergerak bersama-sama. Kita open untuk semua warga sehingga ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Oke, tanpa mengurangi waktu lebih banyak, Ustaz, tafadhol Ustaz, silahkan untuk membawakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bersyukur kepada Allah yang kita mengucapkan alhamdulillah dengan seikhlas-ikhlas hati kita, dengan sebanyak-banyak daripada zikir kita, dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'du. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa kembali bersua dan berjumpa, menyapa, bersilaturahim kembali dengan jamaah IMABC Vancouver dan juga jamaah lain yang mungkin bergabung baik dari Vancouver atau dari luar Vancouver. Terima kasih Pak Bambang yang selaku Ketua MABC dan juga yang telah memfasilitasi kita hari ini
untuk bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka kita melaksanakan kajian bersama dalam rangka kita merawat iman, ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang telah berhadir? Masya Allah, hari ini hari sangat eksklusif kita, ya. Insya Allah nanti akan ada tanya jawab dan juga diskusi kita, ya, bersama, dan kita akan hari ini belajar mentadaburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, dan juga kita akan nantinya berdiskusi lebih lanjut bagaimana kiat-kiat merawat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang sekali tadi mendengarkan bahwa Ustadz Fatih Karim, insya Allah beliau setuju untuk membantu pembangunan Islamic Center dan juga sekolah, tempat aktivitas kita beribadah dan juga tempat pendidikan bagi generasi dan anak kita ke depan. Masya Allah, saya sangat terharu dan berbangga sekali serta senang sekali mendengarkan berita ini, dan ini adalah sebuah kesempatan besar bagi kita masyarakat Muslim Indonesia di Vancouver dan sekitarnya. Setelah kemarin alhamdulillah telah berhasil, ya, digagas oleh teman-teman, oleh jamaah dari Edmonton, ya, untuk membangun tempat tersendiri, tempat ibadah, tempat kumpul, tempat aktivitas komunitas kita. Begitu juga jadi tempat pendidikan juga di Edmonton, dan itu setelah terlaksana alhamdulillah dan sudah diresmikan, ya. Saya juga berpikir kalau seandainya kebaikan itu sampai ke Vancouver juga, ya, Ustadz Fatih Karim bisa membantu sampai ke sana juga. Masya Allah, alhamdulillah, kalau beliau setelah datang ke Vancouver dan ada berkeinginan untuk melaksanakan yang demikian, maka saya senang sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu dekat, ya. Siapa saja niat kebaikan yang Allah berikan, yang kita inginkan, insya Allah niat kebaikan itu akan sampai loh, akan sampai. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemampuan bagi kita untuk mewujudkan yang kadang nampak jauh dari kita. Itu suatu kehebatan daripada niat baik, ya. Sehingga Nabi bilang begini, ya, niatul mar'i khairun min amalih. Kadang niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatan dia. Artinya apa? Memiliki niat itu sesuatu yang berharga sekali. Memiliki hope, harapan untuk melakukan kebaikan ke depan itu sesuatu yang luar biasa. Kita mengharap, kita berusaha, Allah yang akan mampu untuk mewujudkannya di dalam realita ini. Kalau kita mikir pada kemampuan, kita semua nggak mampu nih. Mana mungkin, ya, untuk beli rumah sendiri aja sulit, ya. Gimana kita mau membangun rumah ataupun tempat pendidikan, tempat ibadah yang luas, besar. Itulah kuasa Allah, ya. Kita hidup tidak bertumpu pada kemampuan kita. Kalau memang kita ingin berbuat demi Allah, maka Allah akan mewujudkannya dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Mudah-mudahan ini suatu kabar baik ke depan bagi kita masyarakat Muslim Indonesia di Vancouver, karena kita punya generasi, punya anak yang akan tetap tinggal di Vancouver, akan tinggal di Kanada. Kita punya tanggung jawab untuk masa depan mereka, maka di antara tanggung jawab kita itu adalah kita memberikan kesempatan dan menyediakan tempat di mana komunitas kita tetap terawat, iman mereka tetap terjaga, dan edukasi dan pendidikan Islam ini akan terus berlanjut untuk generasi yang akan datang, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi senang sekali, dan kita masuk kepada inti pembahasan dan bincang kita pada hari ini, Bapak Ibu, adalah kiat merawat iman, ya. Dan dalam ayat yang sudah dibacakan tadi, mari kita lihat, ya. Itu adalah dalam surat Taubah. Dalam surat Taubah, ya. Surat Taubah adalah surat yang banyak mengisahkan tentang kehidupan orang-orang yang menyimpang daripada aturan Allah. Surat Taubah adalah surat kembali. Artinya bahwa surat ini menyampaikan kepada kita bahwa saatnya kembali kepada Allah, mereset kembali hidup kita dengan belajar pesan-pesan daripada Al-Quran. Nah,
kita dapatkan, Bapak Ibu yang dimuliakan, catatan di awal ingin kami sampaikan adalah, kalau seandainya di dalam hidup kita, kita punya fisik, fisik ini itu harus dirawat dengan olahraga, harus dirawat dengan nutrisi yang cukup, harus dirawat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, dan juga pola konsumsi yang lebih baik. Oke, sehingga tubuh kita ini itu terus sehat sampai umur kita lanjut. Semua kita mau seperti itu, ya. Semua kita mau, bahkan Nabi mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah agar apa? Allah ma'afini fi badani, Allah afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Ya Allah, berikan kesehatan pada jasadku, pada badanku, pada tubuhku, pada mataku, dan juga pada pendengaranku. Nabi suruh kita, mengajarkan kita untuk berdoa, jasad kita supaya sehat. Jasad kita yang sehat, itu perlu kepada treatment tertentu, pola hidup tertentu, perilaku tertentu, supaya dia ini terjaga. Nah, begitu pula dengan jiwa kita, dengan batin kita, dengan hati kita. Dia perlu kepada treatment tertentu, pekerjaan tertentu, bahkan akidah tertentu, keyakinan tertentu, agar supaya dia tetap sehat, agar tetap supaya dia berimbang di dalam hidup, sehingga tidak menimbulkan banyak masalah ketika dia semakin lama hidup di dunia ini. Umpamakan begini, orang yang tidak memikirkan pola hidup sehat secara fisik, maka akan banyak masalah kesehatan nanti ketika umur 40 tahun kah, 50 tahun, bahkan 60 tahun, akan banyak masalah yang dihadapi secara kesehatan. Kenapa? Tidak begitu peduli dengan apa? Dengan kesehatannya, dengan pola hidupnya pada masa dia masih muda. Oke? Itu kejadian. Nah, begitu pula sebenarnya yang terjadi dengan jiwa kita, dengan diri kita, dengan batin kita, dengan ruh kita. Kalau seandainya kita tidak merawatnya dengan baik dari sejak awal, maka semakin kesononya, dia akan semakin complicated dengan masalah jiwa, dengan masalah diri, begitu. Nah, jadi secara ilmu psikologi juga diajarkan kepada kita bahwa orang yang belum selesai dengan dirinya, dia akan sulit untuk mampu menyelesaikan masalah orang lain. Ada juga kejadian orang yang belum selesai dengan masalah dirinya, maka dia akan membuat masalah baru dengan orang di sekitarnya. Untuk apa? Untuk supaya dia menghindarkan dirinya dari masalah dengan dirinya. Menghindarkan diri dari masalah dengan dirinya. Nah, ini dia. Ya. Jadi orang yang ada masalah dengan dirinya, dia ingin lari dari masalah dirinya dengan membuat masalah dengan orang di sekitarnya. Ada apa sebenarnya? Ada masalah complicated pada jiwa, pada ruhnya, ya, yang belum terselesaikan. Maka dengan demikian dia nggak mampu menyelesaikan masalah orang, dan dia akan menjadi beban bagi orang-orang di sekelilingnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah pada treatment yang dia tidak memberikan treatment yang baik kepada ruh, pada jiwa, pada hatinya, sehingga semakin hari semakin sulit, ya, bagaimana dengan harga dirinya. Maka harga diri yang pertama, ya, setiap muslim itu Allah ajarkan kita nih punya harga diri. Harga diri kita itu nggak dikasih sama orang, ya. Harga diri kita seorang muslim itu nggak dikasih sama orang. Dari mana juga harga diri kita dapatkan? Harga diri itu kita dapatkan dari keyakinan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah, tuh kita dapatkan harga diri. Pada saat, ya, kita yakin akan rukun iman, yakin akan akhirat, yakin dan kita berbuat amal soleh, kemudian kita menjauhkan diri daripada kemungkaran, kita tuh sedang membangun harga diri loh. Harga diri yang nggak perlu divalidasi oleh orang lain, nggak perlu dikasih harga oleh orang lain. Tapi apa? Kita sedang mendapatkan harga diri kita terbangun, tercipta, itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala.
hubungan harga diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang punya harga dirinya baik, ya, dengan dia beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, kebaikan dalam hidup, maka orang yang punya harga diri seperti ini, dia orang yang sehat secara jasad, sehat secara mental, sehat secara spiritual, sehat secara batin. Ya, kenapa? Karena batinnya itu lurus. Maka orang yang seperti ini, dia akan memberikan rahmat bagi sekelilingnya. Dia mampu menyelesaikan beban orang lain, mampu menyelesaikan masalah orang lain, dan memberikan rahmat bagi orang di sekelilingnya. Kenapa? Dia sendiri tidak punya masalah dengan dirinya. Bahkan dia punya harga diri. Terserah orang mau memberikan harga atau tidak, tapi dari dirinya, dia memiliki harga itu. Nah, oleh sebab itulah kenapa titik merawat iman itu penting. Merawat iman dalam diri kita itu lebih daripada merawat jasad kita. Oke, bayangkan bagaimana kita menjaga kesehatan kita secara fisik. Apa gerakan yang harus kita buat? Kemudian bagaimana kedisiplinan harus kita jaga, ya kan? Orang yang mau badannya itu tetap bugar, segar, itu nggak bisa suka-suka hati kapan olahraga, nggak bisa. Ya, dia begitu juga pola makan juga nggak bisa sehari sehat, sehari tidak sehat, nggak bisa. Dia harus jaga tuh, rutin, disiplin, kemudian makan minum juga berpola, kemudian pilihan makanan juga harus yang sehat. Kalau emang itu terus bisa memberikan impact baik bagi tubuh, ya kan? Nah, itu kan physically, ya. Apalagi sifatnya ini adalah ruhani. Ruhani itu jauh harus lebih disiplin, harus jauh lebih ketat dalam kita merawat diri, begitu ya. Kalau kita tidak ingin ada masalah dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Nah, kalau masalah fisik mungkin akan menimbulkan masalah di dunia. Kalau kita salah mentreat tubuh kita, ya, sehingga kita tidak ada pola kesehatan yang kita anut, yang kita ambil, udah masalahnya di dunia. Tetapi kalau masalah jiwa, masalah hati, masalah mental, masalah spiritual, masalahnya bukan di dunia saja, tapi masalahnya akan sampai ke akhirat. Nah, disinilah letak merawat iman itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, nah, saya ambil ayat ini, saya nggak ingin mengatakan bahwa ini kita bicara tentang orang munafik, tapi kita bicara mengambil pelajaran dari apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Allah sampaikan di dalam surah At-Taubah ayat 69. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwata wa aktsara amwala wa aulada. Fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Jadi Allah sampaikan pada kita di dalam ayat ini adalah kalladzina, jadi seperti orang-orang sebelum kamu. Ya, Allah yang mau kasih tahu pada kita tuh ada orang-orang sebelum kita, mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Mereka telah menikmati bagian mereka, nasib mereka, kenikmatan mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu. Sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalan di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, like those disbeliever before you, they were far superior to you in might and more abundance in wealth and children. They enjoy their share in this life. You have enjoyed your share, just as they did. And you have engaged in idle talk, just as they did. Their deeds have become void in this world and the hereafter. And it is they who are the true loser. Allah kasih tahu nih tentang orang-orang munafik yang hidup pada masa itu. Ini pelajaran bagi kita, ya. Bahwa orang-orang yang disbeliever, ada begitu juga orang-orang munafik, ya. Mereka itu kan wasyaddu minkum quwwah. Itu mereka tuh kalau secara power, mereka lebih powerful daripada kamu.
wa aktsaru amwala, dan bahkan mereka lebih banyak harta, ya. Jadi kalau mereka punya emas, emas mereka tuh bahkan berkilo-kilo, ya, puluhan kilo emas yang mereka miliki. Aktsaru amwala wa aulada, dan ada juga orang-orang sebelum kamu itu mereka itu paling banyak harta, paling banyak anak gitu. Fastamta'u bi khalaqi, mereka sudah menikmati kehidupan mereka yang mewah itu. Kehidupan mereka, ya, kekayaan yang mereka miliki, mereka telah menikmati loh. Jadi ini pesan dari Allah bagi kita. Siapa yang di dalam hidupnya dia sangat enjoy dengan apa? Dengan kenikmatan memiliki harta, dengan kenikmatan hidup, dengan kenikmatan keluarga, dengan memiliki anak, enjoy betul. Ya, orang-orang sebelum kita ada yang lebih dari kita enjoy-nya loh. Ya. Dan fasamta'u bi khalaqim. Istimta' itu betul-betul, istimta' itu benar enjoy, betul-betul enjoy, ya. They enjoy their share in this life. Betul-betul mereka telah enjoy dengan hidup mereka. Hari ini kita enjoy, Allah kasih tahu bahwa sebelum kita tuh ada yang lebih enjoy lagi, ya. Ya, hari ini kita merasa kaya, sebelum kita ada yang lebih kaya lagi, ya. Kama stamta'al ladina min qablikum, ya, wa khuttum kalladzi khadu. Kalau mereka ada yang nggak peduli, ya, apa namanya, tidak peduli tentang masalah iman, tuh sebelum kita tuh mereka nggak peduli tentang masalah iman. Hari ini kalau kita nggak peduli masalah iman kita, tuh orang-orang sebelum kita juga seperti itu. Dan itu erat kaitannya, mereka yang hidup enjoy dengan kehidupan dunia tuh nggak peduli tentang masalah iman. Itu nggak peduli tentang masalah akhirat, nggak peduli tentang masalah kesehatan jiwa, kesehatan ruh mereka. Kenapa? Karena terlalu enjoy dengan kehidupan duniawi. Nah, ini ada persinggungannya. Jadi Allah kasih tahu sama kita bahwa kehidupan yang kita merasa sangat enjoy dengan kehidupan dunia kita, itu ada kekurangannya, bahwa kita tuh nggak begitu peduli sama sama masalah ruhani, sama masalah jiwa, masalah mental kita, masalah hati kita. Itu akan ada kekurangannya di situ. Nah, apa yang terjadi dengan mereka dulu, yang mereka hidup seperti itu, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Nah, mereka itu habitat a'maluhum, semua pekerjaan hasil kerja mereka yang mereka kumpulkan, yang mereka dapatkan, ya, yang telah mereka raih dalam hidup, itu semuanya adalah dalam kondisi mereka itu, apa yang mereka dapatkan itu semuanya become void in this world and hereafter. Jadi sia-sia, batil dia di dunia dan juga di akhirat. Sayang sekali. Kenapa? Semestinya kan apa yang reputasi yang kita raih, enjoy yang kita dapatkan dalam hidup, kita kan mau tuh, ya, berguna, bermanfaat sampai kehidupan kita setelah mati. Tapi Allah katakan enggak. Kalau seandainya kenikmatan hidup yang kita cari dan kita enjoy dengan itu, udah cukup bagi saya masalah itu, nggak perlu lagi ngomong yang lain. Itu amalan kita, usaha kita, hasil yang kita raih dalam hidup itu semuanya nggak berguna. Di dunia nggak berguna, dan di akhirat juga tidak berguna. Bahkan ada orang yang dia terlalu bangga dengan hidupnya, ingin mengumpulkan banyak yang dia miliki dalam hidup. Kadang anaknya pun nggak mau. Anak ada loh orang yang anaknya itu nggak mau menerima warisan ayahnya gitu, ya. Dia mau mencari warisannya sendiri, mencari hartanya sendiri. Dia merasa tidak bangga kalau mendapatkan daripada orang tuanya. Artinya apa? Itu nggak berguna di dunia, ya. Di akhirat juga nanti nggak akan berguna lagi. La haula wala quwata illa billah. Kalau tidak dibarengi dengan iman. Ya. Maka Allah sampaikan dalam ayat selanjutnya, alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhi wa 'adi wa thamud wa qaumi ibrahim wa ashabul madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para jamaah Mabisi dan siapapun yang mengikuti kami, ya. Sebaik-baik peringatan dalam hidup itu adalah bukan peringatan dari manusia, itu peringatan daripada Allah. Sebaik-baik perkataan dalam pembicaraan kita, sebaik-baik itu adalah firman Allah. Maka ini adalah pesan daripada Allah kepada kita hari ini. Apa pesan Allah?
Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim. Apakah tidak sampai kepada mereka berita orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan juga penduduk negeri-negeri yang telah dimusnahkan oleh Allah. Allah kasih tahu kepada kita bahwa have they not received the story of those destroyed before them, like people of Noah, Ad, Samud, and the people of Abraham, and the resident of Midian, and the overturned cities of Lot. Their messenger came to them with clear proof. Allah would have never wronged them, but it was they who wronged themselves. Ya. Jadi wa ma kana Allahu liyazlimahum. Jadi Allah sudah kasih tahu atatum rusulun bil bayyinat. Kaum-kaum dahulu itu yang dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, itu tuh udah datang messenger kepada mereka with the clear proof, dah dengan bukti yang nyata. Tapi apa yang terjadi? Mereka ngabaikan, nggak ada urusan lah, nggak penting tuh. Masalah apa yang Nabi bilang, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam hidup ini nggak begitu penting lah, nggak penting, itu nggak mempengaruhi hidup nih, nggak berimpact dalam hidup nih, ya. Justru hal yang lain yang lebih dipentingkan dalam hidup, ya. Bukan masalah firman Allah tentang bagaimana tuntunan daripada Rasulullah SAW. Mereka nggak mau percaya itu, ya. Mereka skip aja dalam hidup mereka apa aja aturan daripada Tuhan tentang guidance daripada Prophet Muhammad SAW, itu skip aja, nggak ada impact dalam hidup. Apa yang terjadi? Yang mereka kan dibinasakan oleh Allah. Zaman dulu dibinasakan oleh Allah tuh bahkan ditelungkupkan, datang gempa yang dahsyat, ya. Seperti terjadi dengan kaum Ad, Samud, kemudian ada angin kencang yang di dalamnya ada azab berupa dingin yang membuat tubuh jadi lapuk karena gara-gara kena angin yang sangat dingin itu, ya. Kemudian ada topan yang terjadi dengan kaum Nabi Nuh misalkan. Kemudian juga dengan kaum Mu'tafikat yang Allah sampaikan, yang sampai bumi kampung mereka itu ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu model daripada azab yang Allah berikan sama mereka. Sama kita kadang nggak begitu, karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Nabi setelah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai engkau mengazab kaumku, umatku seperti engkau mengazab umat-umat terdahulu. Enggak seberat itu. Tapi masalahnya adalah itu terjadi bagi pribadi-pribadi kita. Kalau kita mengabaikan, skip dalam hidup kita terhadap pesan Allah dalam Al-Quran, itu akan berimpact dalam hidup kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Allah kasih tahu sama umat Nabi Muhammad apa? Fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah nggak zalim sama mereka loh ketika Allah kasih azab. Tapi apa juga? Walakin kanu anfusahum yazlimun. Mereka itu yang menyalahi diri mereka sendiri. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Jadi kalau ada orang yang hidupnya nggak begitu mementingkan urusan imannya, urusan agamanya dalam hidup, dan nggak jadi priority dalam hidupnya, ya, itu apa yang terjadi nanti? Maka kalau terjadi sesuatu, itu jangan salahkan Allah. Sebenarnya Allah nggak mau menzalimi hamba loh, tapi hamba itu yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, ini kita akan tanggung jawab terhadap apa saja choice yang kita buat di dalam hidup kita. Nah, maka Allah kasih tahu nih orang-orang mukmin seperti apa. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Nah, itu orang-orang yang sebelumnya itu orang yang nggak begitu peduli dengan imannya, nggak mau tahu dalam hidupnya dengan masalah perkara iman. Sekarang berbalik. Ini orang-orang mukmin itu seperti apa sih yang semestinya hidup mereka? Allah kasih tahu tuh. The believers, both men and women, are guardians of one another. They encourage good and forbid evil, establish prayer and pay alms tax or pay zakah, and obey Allah and His Messenger. It is they who will be shown Allah's mercy.
Surely Allah is Almighty, all wise. Ya. Jadi orang mukmin itu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang mukmin baik laki-laki atau mukmin perempuan, itu mereka satu sama lain jadi apa? Jadi penolong, jadi penjaga, jadi pengasuh, jadi pengayom satu sama lain. Allahu akbar. Itu loh orang mukmin kata Allah dalam Al-Qur'an. Kita nih orang mukmin, orang muslim laki-laki dan perempuan, siapa aja kita, tuh kita saling menjaga satu sama lain loh. Tuh jadi orang mukmin, saling menjaga, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengejek, tidak saling cari untung dari satu sama lain, tidak ingin mencelakakan satu sama lain, tidak ingin merugikan saudaranya, enggak. Tapi mukmin dengan mukminah, mereka bersama-sama aulia ba'duhum ba'd. Jadi ba'dhum aulia ba'd. Satu sama lain, sebahagian mereka jadi pengayom, pelindung, pengasuh, penjaga ya bagi sebahagian yang lain. Itu kita saling menjaga. Itu kita saling membantu, kita saling mengayomi. Itu orang mukmin loh. Kehidupan di dunia mereka seperti itu. Nah, jadi kalau begitu, Ustadz, merawat iman kita itu gimana, Ustadz? Nah, salah satu caranya ini nih. Merawat iman kita supaya kita nggak seperti orang-orang yang Allah sebutkan sebelumnya. Merawat iman kita itu dengan saling menjaga dulu antara sesama iman. Saudara seiman itu kita jaga, kita ayom, kita asuh mereka, kita peduli sama mereka, ya. To care satu sama lain. Kita tidak ingin merugikan saudara kita, tidak ingin membuat dia marah, tidak kita, orang mukmin itu seperti itu. Nah, itu buat iman loh. Pada saat kita mampu merawat saudara kita yang muslim, itu kita sedang merawat iman kita. Al-mu'minun, ya, jadi Nabi sampaikan dalam hadis juga, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La ya la la yakhunuhu wa la yakdzibuhu ya wa la yakhdhulhu. Janganlah ya, maka sesama muslim apa? La yakhunu, jangan dia mengkhianati. Wa la yakdzibuhu, jangan dia mendustakannya. Wa la yakhdhulhu, dan jangan pula mereka apa? Tidak saling tolong menolong. Itu dia pesan Nabi juga dalam Al-Quran. Synchronize ya dengan apa yang Allah sampaikan di dalam ayat. Orang mukmin tuh hidupnya begitu. Jadi saya ingin merawat iman saya, saya nggak mau peduli sama orang yang lain. Nggak. Orang mukmin tuh ngerawat iman itu dengan cara bersama-sama. Saling membantu, menolong satu sama lain. Care, peduli satu sama lain. Itu ngerawat iman. Kalau kita dalam hidup nggak saling care, peduli satu sama lain, sesama iman kita, tuh iman kita akan bermasalah loh. Kita akan termakan sendiri iman kita. Ya, iman kita akan termakan seperti rayap termakan dengan sendirinya. Dia tidak terawat dari dalam. Nampak lemari kita di belakang masih cantik, masih bagus, tapi ternyata kropos di dalam. Kenapa? Dimakan oleh rayap. Kenapa? Kita nggak merawatnya. Iman itu perlu dirawat bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, rawat iman itu gimana? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Selanjutnya adalah sama-sama tuh ya'muruna kata Allah. They encourage good and forbid evil. Itu yang mereka lakukan. Ya'muruna bil ma'ruf. Sama-sama tuh, nggak sendiri-sendiri. Kita buat Islamic Center, kita misalkan buat juga misalkan tempat sholat, kita buat tempat edukasi, education center, Islamic center, everything else. Jadi apa aja yang kita lakukan itu adalah untuk apa? To encourage together, ya, untuk supaya kita bersama-sama kerja nih untuk melaksanakan sesuatu yang ma'ruf. Emangnya Anda ambil untung? Saya nggak ambil untung. Ini adalah saya merawat iman saya loh. Saya nih mau ada proyek-proyek kebaikan dalam hidup untuk apa? Untuk merawat iman saya, merawat iman kita bersama, merawat anak-anak kita gitu. Wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka juga mencegah daripada yang mungkar. Kalau ada sesuatu yang terjadi sesama kita, cepat kita cegah sampai terjadi petaka dalam hidup. Jangan terjadi sesuatu yang merugikan bersama, dicegah tuh kemungkaran, nggak dibiarkan. Nah, sesama kita dalam komunitas kita, dalam masyarakat kita, dalam hubungan sesama kita, yuk ajak yang ma'ruf, cegah daripada yang mungkar. Itulah kiat merawat iman kita. Nggak kita mengasingkan diri sendiri-sendiri, nggak bisa tuh. Kita nggak bisa ngerawat iman nih. Ngerawat iman harus bersama-sama. Kemudian yuqimuna shalah kata Allah. Mereka itu apa? Yuqimuna shalah, they establish prayer. Jadi mereka melaksanakan sholat bersama-sama lagi, nggak sendiri-sendiri. Yuqimun, yuk
Sholat bersama-sama. Jaga sholat di mana saudara kita seiman sholat, kita sholat bersama dengan mereka. Kalau sulit, yuk kita pikirkan gimana solusi supaya kita bisa bersama-sama sholat. Itu merawat iman. Kebersamaan itu merawat iman di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya saya sampaikan tadi di awal bahwa kita untuk menjaga tubuh kita, jasad kita, fisik kita, kita perlu kepada olahraga yang rutin, ya, kemudian perlu kepada pola makan yang bagus, kemudian juga pola hidup yang teratur, ya. Itu semua kan diantara kiat-kiat ngerawat bagaimana tubuh kita itu sehat. Ini kiat-kiat merawat agar iman kita sehat. Apa-apa aja Ustaz. Nah, ini dia nih, ya. Mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu dia, ya. Kemudian apa lagi? Yuqimunas shalah. Kalaulah misalkan ada yoga yang kita ambil, kita ikut demi untuk menjaga kebugaran tubuh, ya. Bagi ruh kita, bagi batin kita dan hati kita, itu sholat. Ya, sholat loh. Kalau orang ikut yoga sehari aja, seminggu sekali aja, apakah itu akan memberikan impact baik pada tubuh? Saya pikir tidak ada rutinitas di sana. Sholat itu rutin, ada waktu khusus, nggak boleh dilewati, harus 5 kali dalam sehari. Tuh, dalam tanda kutip adalah, maaf ya, kalau saya misalkan, ya yoga bagi jiwa kita, bagi ruhani kita, bagi ruh kita. Yuqimuna sholat, sendiri-sendiri enggak, bersama-sama. Ya. Yuqimuna sholat, wa yu'tuna zakah, kemudian mereka membayar zakat. Merawat tubuh nih perlu kepada kos nggak? Ya, ada kosnya yang akan kita keluarkan demi apa? Merawat fisik kita, jasad kita, tubuh kita, ya kan? Kita beli alat lah, kemudian juga kita sewa apa namanya seorang ahli untuk bagaimana tentang konsultan tentang kesehatan kita dan yang lainnya. Zakat ini adalah kos terhadap merawat iman. Kalau boleh saya sampaikan begitu ya, bahwa zakat itu adalah kos yang kita keluarkan merawat iman kita. Ya. Siapa yang mengeluarkan zakat, dia sedang membayar kos merawat iman loh. Kita nggak mempermasalahkan kalau seandainya pergi ke tempat kecantikan, merawat facial, begitu juga tubuh kita, ya kita harus bayar sekian, nggak setahun sekali, mungkin sebulan sekali atau ada yang 1 pekan sekali. Demi apa? Ya merawat tubuh. Bagus, baik. Bukan nggak baik, baik itu. Ya. Tapi hanya saya ingin menyampaikan persamaan aja. Bahwa merawat iman juga ada kosnya. Kosnya apa? Itu zakat kita. Kos kita merawat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Tuh, kalau kita lakukan itu semua, kita taat pada Allah dan Rasulnya. Ulaika sarhamuhumullah. Maka mereka yang akan ya mendapatkan mercy daripada Allah Subhanahu wa taala, rahmat daripada Allah, rahmat di dunia dan rahmat juga di akhirat. Nah, gitu ya. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibah fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Tuh, Allah has promised the believer, both men and women, gardens under which a river flow, to stay there forever, and splendid homes in the garden of eternity. And above all, the pleasure of Allah. That is truly the ultimate triumph. Itulah kemenangan yang nyata. Allah kasih sebuah janji loh. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah janji, Allah has promised the believers. Siapa saja, orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, itu Allah janjikan bagi mereka. Apa yang Allah janjikan? Jannatin tajri min tahtil anhar. Surga, enggak satu surga loh. Surga yang mengalir di bawahnya sungai air. Ya, jangan bayangkan sungai seperti sungai kita. No. Jadi yang ada di dalam surga itu kata Nabi mala ainon ra'at. Ya,
that the eyes never seen, ya. Nggak pernah mata manusia melihatnya. Begitu juga nggak pernah terpikirkan oleh pikiran kita. Jadi kalau dibilang anhar, sungai ngalir, gimana sih indahnya sungai itu di Kanada banyak sungai-sungai juga cantik-cantik bagus. Sungai itu nggak seperti sungai di bumi kita, enggak. Bagaimana kita merasa ada indahnya sungai yang mengalir air terjun Niagara yang cantik, cakep, bagus sekali, luar biasa. Bagi yang sudah pergi dan lihat langsung, wah luar biasa cantiknya. Surga itu nggak begitu. Di dunia saja air mengalir cantik, di surga gimana cantiknya air? Oh, lebih indah lagi, ya. Di sana kata Allah, ya, jannatin tajri min tahtiha khalidina fiha, mereka tuh eternity, mereka tinggal selama-lamanya di dalamnya. Wa masakin thayyibah, dan mereka mendapatkan masakin thayyibah. Mereka di sana mendapatkan apa? Rumah-rumah tempat tinggal mereka yang cakep, yang cantik, yang luar biasa. Siapa di antara kita di dunia nih nggak mau dapat rumah yang cantik, yang bagus. Kan kita mau nyaman rumahnya secakep mungkin lah, sebaik mungkin, seindah mungkin, sewangi mungkin. Kita tuh di dunia aja udah cari tempat tinggal yang indah, tapi sebahagian dapat, sebagian nggak dapat. Bukan sebagian ya, banyak nggak dapat ya. Sebagian dapat dia, berhasil mewujudkannya. Tapi banyak para ibu-ibu, ya maaf cakap ya, banyak ibu-ibu yang kadang rumah impiannya nggak mampu diwujudkan. Allah janji itu bagi mereka yang mau merawat imannya, orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan siapapun, kalaupun di dunia ini nggak mampu dapat rumah impian, itu Allah janjikan di sana, di surga. Wa masakin thayyibah fi jannati adn, di surga Aden, ya. Wa ridwanum minallah, lebih dari itu apa? Ya, lebih dari itu lagi. Dia ada rumah yang cantik, ya. Rumah yang cantik pun nggak seperti rumah yang kita bayangkan. Jangan pikir rumah yang kita bayangkan. Surga itu di luar bayangan kita loh. Tapi itu Allah katakan tempat tinggal kita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan surga pada kita semua. Semua yang hadir di sini, saudara-saudara kita yang mukmin, mereka dapatkan semua surga dan tempat tinggal yang terbaik di surga, insya Allah. Ya. Lebih dari itu dapat apa? Ridwanum minallahi akbar. Mereka mendapatkan, ya, mendapatkan ridho daripada Allah yang lebih lagi, bahkan akbar, lebih daripada itu. Nah, jadi kenikmatan di dalam surga itu bertingkat-tingkat. Masuk surga itu sudah dapat kenikmatan. Dapat rumah khusus di surga sebuah kenikmatan. Tapi lebih nikmat daripada itu dapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak bisa dibayangkan. Kata para ulama bahwa sebaik-baik nikmat di dalam surga itu adalah nikmat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan itulah memandang kepada Allah. Ya, bahwa orang-orang mukmin ya di dalam surga itu diberikan nikmat mereka dengan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu seperti apa kita akan memandang kepada Allah, itu lebih nikmat daripada segala nikmat. Allahu akbar, Allahu akbar. Bahkan orang yang memandang kepada Allah itu lupa akan nikmat surga. Allahu akbar. Ridho. Makanya Allah kasih tahu bahwa waridwanu minallahi akbar. Ridho daripada Allah itu lebih besar. Lebih besar daripada segalanya. Dzalika huwal fawzul azim. Nah, itulah dia baru fawzul azim. Ya, kemenangan yang nyata, the ultimate triumphs. Itulah keberhasilan yang nyata dalam hidup. Kala kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tuh Allah tuh kan jual janji ya. Tuh janji-janji Allah janji. Apakah Allah akan menepati janjinya? Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah udah berjanji, itu Allah nggak tidak akan mengingkari janjinya. Kalau Allah udah berjanji, Bapak Ibu. Kemudian, ya, kita tuh hidup hari ini itu kan dengan janji. Kita hidup hari ini dengan janji. Janji ya, kita akan buat pengajian yang hari Sabtu, kalau Sabtu di sini atau hari malam Jumat di malam Sabtu di sana, janji ya. Ya, janji jam berapa jam ini. Kita mempersiapkan waktu kita, tenaga kita, begitu juga ya bahan, mempersiapkan diri kita. Kenapa? Karena hidup dengan janji. Karena janjilah kemudian kita mereset semua jadwal kita untuk bisa menepati janji itu atau untuk mendapatkan benefit dari janji itu. Kita hidup dengan janji. Kita kerja di perusahaan, mereka menjanjikan kita akan ada benefit, akan berikan kepada kita gaji kan,
di akhir daripada pekerjaan kita, dan nanti kalau kita pensiun kita akan dapat apa daripada perusahaan. Itu kan janji. Oleh karena itulah kita percaya sama janji, lalu kemudian kita mereset hidup kita, bagaimana ngepaskan hidup kita, kita siap sewa rumah dekat perusahaan, kita siap untuk tinggal terus beli mobil dan yang lain, demi apa? Sampai ke perusahaan itu. Untuk kerja apa? Setiap bulan dapat gaji. Kemudian nanti kalau seandainya prestasi saya baik, dijanjikan perusahaan, maka 2 tahun saya akan dapat gaji sekian. Kalau seandainya saya bekerja sampai akhir nanti masa pensiun saya di situ, maka saya akan dapat berapa benefit besar dari perusahaan. Itu semua kan janji. Dari situlah kemudian kita memperbaiki diri kita, ngeset hidup kita supaya pas dengan janji itu. Apakah Allah nggak berjanji? Ya. Bukankah janji Allah lebih layak kita yakini daripada janji siapapun? Nah, tuh kiat kita merawat iman, yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala dan reset hidup kita sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan diskusi kami persilakan. Masya Allah. Saya udah penuh nih catatannya, Ustaz. Bingung saya mulai dari mana. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Eh, ini mungkin saya akan summary sedikit aja dari beberapa yang Ustadz katakan ya. Jadi Ustadz tadi bermulai dengan mengatakan bahwa niat itu mungkin kalau salah dibenarkan ya Ustadz ya. Niat itu lebih baik daripada actionnya gitu kadang karena apa namanya memiliki niat baik itu suatu yang luar biasa nanti Allah yang akan mewujudkannya. Mungkin seperti itu kali Ustadz ya awalnya. Saya lupa terlalu panjang. Ya, Eh, Kemudian Ustadz membahas tentang masalah kaitannya surat Taubah dengan tema dari merawat iman bahwa surat Taubah itu adalah tentang orang-orang yang melanggar aturan Allah dan bagaimana kita bisa riset untuk kembali ke jalan Allah. Dan kemudian Ustadz juga membahas masalah mengenai bagaimana kita bisa apa namanya menjaga keimanan kita dan mengatakan bahwa menjaga keimanan kita itu adalah suatu hal yang paling penting. Kita sendiri berusaha menjaga fisik kita dengan olahraga, pola hidup dan pola makan. Dan kita harus disiplin untuk melakukan itu. Gitu. Dan untuk apa namanya kalau untuk menjaga fisik itu kebaikannya hanyalah untuk dunia, tapi untuk kalau kita merawat keimanan maka itu apa namanya akan apa namanya itu lebih penting karena efeknya akan juga di dunia dan di akhirat. Dan Ustadz juga membahas tentang masalah harga diri bahwa harga diri kita itu bukan dari orang lain, tapi dari keyakinan kita kepada Allah. Bahwa dengan keyakinan kepada Allah kita tidak perlu lagi divalidasi atau diberi harga oleh orang lain, tapi kita bisa menjaga harga diri kita dengan meninggikan keimanan kita pada Allah. Dan kemudian Ustadz juga mengatakan bagaimana cara merawat iman. Pertama adalah dengan cara saling menjaga, saling mengayomi di antara semua orang-orang mukmin. Itu kita sama-sama saling jaga, saling mengayomi sehingga kita sama-sama eh, sama-sama melakukan kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, menjaga sholat dan juga melakukan zakat. Dan Ustadz juga mengatakan soal yang menarik bahwa kita bisa anggap bahwa zakat itu adalah seperti kos kita untuk merawat iman, gitu ya. Dan tadi ada berapa sebetulnya saya selalu menjadi pertanyaan Ustadz dalam hati gitu, tapi ya, kemudian udah terjawab dengan Ustadz bahwa apa namanya eh, Allah selalu menjanjikan surga-surga yang di bawahnya ada air, ada sungai-sungai dan sebagainya. Jadi terbayang banyak sungai-sungai yang indah di sini. Apa sih yang lebih lebih baik dari itu gitu kan ya? Selalu di mana-mana dikatakan seperti itu. Tapi saya bilang bahwa ini adalah sesuatu yang apa namanya tidak pernah terlihat, tidak pernah bisa terbayangkan. Jadi sesuatu yang beyond our imagination gitu ya. Ustaz. Jadi mungkin ya, visualisasinya kita juga tidak terbayang gitu. Jadi mungkin kita mikir bahwa oh orang-orang yang super kaya lah seperti Elon Musk gitu sekarang ya. Jadi ya. kita tuh nggak kebayang lah gitu Ustaz. Hmm. Rumahnya nanti seperti apa gitu kita ya Masya Allah. Dan yang menarik tadi Ustaz akhiri mengatakan bahwa kita itu hidup semua berdasarkan janji-janji. Karena apa namanya eh, kita apa namanya kita hidup dengan janji-janji. Allah menjanjikan kita apa namanya kok kita mempercayai pada janji Allah padahal selama ini kita hidup selalu berdasarkan janji-janji, janji ada gaji, janji ada ini, janji naik pangkat dan sebagainya. Oh, Masya Allah ya, jadi kita harus
harus memikirkan bagaimana kita hidupnya seperti itu gitu ya Ustaz ya. Jadi supaya apa namanya? Bahwa kita selama ini terlalu apa namanya? Terkait dengan janji-janji dunia sehingga kita malah lupa sama janji yang akhirat. Dan Ustadz menutup dengan bahwa kenyataan bahwa kita sebaiknya mencoba merawat iman itu dengan cara meriset hidup kita sehingga kita bisa kembali ke jalan Allah sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan seperti yang tertulis di ayat terakhir surat At-Taubah yang dibacakan di awal di acara. Jadi itu sedikit rangkuman mungkin kemana-mana Ustadz. Banyak sekali Alhamdulillah luar isinya biasa, bagus yang sekali. Ya, banyak poinnya sekali itu dapat manfaat. tuh. Ya, poinnya dapat tuh, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah ini nanti direcord juga Ustadz, nanti akan saya share juga insya Allah Insya Allah. di apa namanya di YouTube nanti insya Allah akan kita share ke yang lain Bismillah. bagi yang tidak hadir. Jadi Alhamdulillah kita setelah mendapatkan ilmu yang banyak luar biasa dari Ustadz Amri Fatmi. Terlihat topiknya pendek, merawat iman hanya 2 kata, tapi Masya Allah kita mendapatkan banyak sekali tips dan trik dan nasihat yang berkaitan dengan itu. Nah, untuk itu mungkin saya akan membuka floor untuk diskusi. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan, tafadhol. Pertama ada dari chat dikatakan, oh Mas Irfan, eh, mohon maaf tidak tidak bisa bertanya langsung. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kita membedakan antara iman yang sedang naik turun secara normal dengan kondisi ketika hati kita mulai benar-benar jauh dari Allah. Itu pertanyaannya Ustaz. Ya, gimana tadi? Coba sekali lagi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membedakan antara iman yang sedang naik turun secara normal dengan kondisi ketika hati kita mulai benar-benar jauh dari Allah. Jadi Ya, mungkin gini, gimana kita tahu gitu bahwa sebenarnya ini sedang naik turun gitu kan. Dan iman ya, kita kan baik. biasa sedang naik turun. Tapi bagaimana Betul. kita melihat bahwa itu adalah kondisi yang sedang naik turun sama kondisi di mana kita sebenarnya sudah jauh gitu. Baik, Itu ya, dari baik. Mas Irfan. Nah, eh, Mau dijawab dulu atau ada pertanyaan lagi, Ustaz? ya, saya jawab dulu ya, Oke. saya jawab dulu. Ya, baik Mas Irfan, terima kasih pertanyaannya dan semua teman-teman, saudara-saudara yang sudah bergabung semuanya. Insya Allah semuanya dalam rahmat Allah. Allah jaga iman kita, Allah jaga keluarga kita dalam iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman itu naik turun, betul. Iman itu naik turun dan itulah yang disampaikan oleh para ulama kita. Iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Selama iman ada naik, ada turun, kondisi terus berproses dalam hidup, itu adalah normal. Ya, proses naik turun itu adalah normal. Oleh sebab itulah saya sering sampaikan bahwa setiap kita tuh harus sadar kapan iman naik, kapan iman turun. Dan kapan kita menjauh daripada Allah dan iman kita dalam keadaan down. Jadi tidak naik turun lagi. Grafiknya itu sudah landai gitu ya. Itu grafik sudah landai, itu bahaya tuh. Tapi kalau iman terus berproses naik turun, itu sedang berproses artinya hidup terus berjalan. Karena selama hidup iman itu terus naik turun. Tapi pada saat landai dia ini yang bahaya. Nah, oleh sebab itu gimana Ustadz? Kita tahu bahwa iman kita sedang berprosesnya. Pada saat iman kita terus berproses naik dan turun terus silih berganti begitu, pada saat kita merasakan bahwa ada semangat kita untuk beribadah kepada Allah yang pertama. Ada semangat kita untuk berbuat kebaikan bersama. Ada semangat kita untuk untuk menolong sesama kita. Dalam bahasa tadi adalah kita kalau di tempat kita ya kita aktif dalam sebuah community Islam atas nama iman kita aktif dalam sebuah komunitas, aktif dalam bermasyarakat kalau di negeri kita. Itu kita sedang merawat iman sebagaimana saya sampaikan tadi. Orang mukmin itu dan mukminat itu sebagian mereka jadi penolong sebagian yang lain. Itu hidupnya nggak sendiri loh. Kita mampu ngumpul bersama tuh. Ya, kita mampu untuk bersama komunitas kita jaga, kemasyarakatan kita jaga, kemaslahatan bersama kita jaga. Terus kita semangat dengan itu. Itu tuh kita iman kita naik tuh. Ya, iman kita naik tuh. Pada saat kita ibadah bersama atau sendirian, kita semangat, tuh iman kita naik. Pada saat proyek-proyek kebaikan kita lakukan pribadi atau bersama-sama, tuh kita semangat untuk mewujudkannya, kita semangat untuk melakukannya, tuh mudah-mudahan iman kita tuh sedang naik. Saat kita ya
senang dengan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, senang mentadabburi makna-makna Al-Quran, yang ke arah situ betul-betul rasanya menyentuh hati kita. Senang dengan mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Tuh iman kita tuh sedang ngecas baik gitu, ngecas dengan baik. Itu baterainya sedang masuk. Tapi ada suatu ketika kita tuh merasa bahwa nggak lagi sedang begitu bersemangat untuk itu. Itu teman kita sedang down. Ya, kalau naik lagi bagus. Kemudian besoknya kita ngecas lagi gitu. Oke, ya. Tapi kalau kemudian ternyata udah nggak semangat lagi tuh, terus menerus setelah waktu yang lama, semangat ngumpul bersama atas nama iman kita sudah tidak lagi semangat, kemudian ibadah sendiri juga sudah terasa hambar dan merasa hampa, nggak ada nikmatnya lagi ibadah itu, kemudian berbuat amal soleh juga, berbuat proyek-proyek kebaikan dalam hidup juga merasa bahwa rugi aja, nggak ada untungnya, nggak ada, dia merasa begitu, tuh kita udah jauh tuh, itu udah landai itu bahaya, itu harus diselamatkan tuh orang, ya. Kalau ibaratkan jantung tuh kalau sudah begitu harus dikasih dikasih begini nih, ya. Dia nggak mampu memprosesnya dengan sendirinya, ya begitu, ya. Maka disinilah kita penting, ya, lihat orang-orang di samping kita, ada yang kadang harus dipompa begini imannya nih, ya, supaya apa, berproses lagi tuh naik turunnya grafik imannya, ya. Lihat orang di samping kita saling sama membantu ajak mereka, jangan tinggalkan mereka sendiri, ya. La yakhdhulhu, kata Nabi, jangan dibiarkan saudara itu sendirian, imannya itu tidak terawat dengan baik, ya. Mengikuti acara bersama-sama atas nama iman, ya. Kalau atas nama makan minum ya oke lah, ya. Kalau dia lapar, haus, senang ya ikut ya, gitu ya. Tapi kalau masalah nih ngerawat iman lain cerita lagi nih, ya gitu. Baik, gitu aja mungkin, Pak Bambang. Ya, jazakallah khair. Jadi niatnya nggak bisa makan minum bersama ya Ustadz ya? Boleh, Boleh tapi nih. bukan dasar makan doang gitu ya. Nah, Tapi ada yang lain gitu, bukan ngerawat yang utama ya lain Ustadz. juga, ngerawat ngerawat apa namanya, ngerawat perut kita juga, ngerawat yang lain. Oh Ya, gitu. Oke, ini ada Allahu satu Akbar. pertanyaan lagi yang dititip ke Ya, teks gitu ya. Jadi mungkin ya, jadi dari Mbak Ginu ini pertanyaan. Nanti mungkin setelah itu kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa langsung aja bertanya ya, biar lebih efektif. Ini ada pertanyaan, titip pertanyaan dari Mbak Ginu. Ya. Jadi begini Ustaz, bagaimana merawat iman, terutama bagi mereka yang harus kerja, tidak bisa rajin ikut kajian karena sibuk kerja. Jadi mungkin mau ikut acara ini Ustadz sekarang tapi nggak bisa kan karena udah janji kerja atau bagaimana gitu kan. Jadi terlalu banyak hal apa appointment yang lain, janji-janji lain mungkin Allah alam. Tapi ya kita semua kan bekerja banyak kesibukannya, kadang waktunya susah untuk mencari waktu gitu Ustadz. Jadi bagaimana caranya untuk kita yang kerja untuk apa namanya merawat keimanan itu Ustadz. baik, alhamdulillah ya. Ustaz, kita sibuk kerja, ya. Bagaimana kita merawat iman kita, sedangkan kita sibuk di dalam pekerjaan kita. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan bagus dan saya paham bagaimana sibuknya pekerjaan kita. Kita tinggal di Kanada, kita tinggal di Vancouver, dan juga ya secara umum di negara-negara maju, ya. Bagaimana tuntutan pekerjaan itu sangat disiplin sekali. Ya. Gimana Ustaz? Itu pertanyaan persis juga dengan kita merawat fisik kita. Ustaz, kita sibuk kali kerja nih. Gimana kita merawat fisik kita nih supaya kita tetap bugar dan segar untuk kerja kita, untuk hidup kita. Oke? Kita kan harus berikan waktu dalam kesibukan kita itu, kita punya waktu beberapa hari atau beberapa masa untuk kita tuh spend waktu kita itu untuk kebugaran kita, kesehatan kita, untuk makan kita, untuk minum kita, mesti ada itu karena itu kebutuhan asasi kita dan kita menganggap itu kebutuhan asasi kita. Nah, kadang di tempat kerja disediakan bahkan apa namanya, ruangan untuk kita bisa olahraga. Kenapa? Kita nggak punya waktu pergi jauh, disediakan di situ kan, gitu. Sekarang kita juga, bagi kita, priority kita itu adalah juga untuk merawat hati kita, iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu harus diusahakan. Maka pada saat kita tidak sedang sibuk kerja, tuh berikan porsi waktu kita untuk itu. Ustaz, misalkan nih kan seperti ini nih, kita lagi kerja, ada kajian kita nggak bisa ikut, cari kajian lain.
Cari kajian lain yang untuk menggantikan kajian yang kita nggak bisa ikut. Saya harus memberikan porsi bagi saya, bagi diri saya, bagi batin saya, bagi hati saya. Saya perlu kepada penyejuk hati juga. Di dalam saya perlu kepada nasihat dari orang-orang yang mungkin kita anggap dia mampu memberikan sesuatu yang berimpact bagi kita, yang ada ilmunya mungkin. Silahkan, nggak mesti harus pada waktu yang kita tidak bisa. Cari waktu yang kita bisa. Berikan porsi waktu itu untuk itu. Ya, sebagaimana waktu kita sholat, kan kita nggak bisa gara-gara sibuk kerja kita nggak sholat. Itu kita harus berikan porsi waktu kita untuk sholat. Yang kalau seandainya di waktu ini nggak bisa, kita harus cari waktu di waktu yang lain untuk melakukan sholat itu. Nah, begitulah kita merawat itu. Jadi pada saat kita telah banyak memberikan porsi waktu kita untuk kerja, supaya balance hidup ini, kita harus mengusahakan porsi lain juga untuk merawat diri kita. Itu harus komit kita, harus komitmen. Bayangkan pada saat kita merasa udah sakit pinggang nih, pada saat kita merasa badan kita sudah pada nggak enak nih, kalau terus seperti ini, nampaknya ini kita nggak sanggup kerja lagi ke depan gitu. Kita harus berikan porsi waktu untuk kita olahraga. Kita harus berikan porsi waktu untuk kita. Bahkan kalau bisa kita minta libur nih, libur tambahan demi apa? Saya harus ngerawat tubuh sekarang selama sebulan 2 bulan. Saya harus ngerawat kesehatan saya. Demi apa ya? Saya bisa berkontribusi bagi tempat kerja saya. Begitu juga dengan hati kita, begitu juga dengan jiwa kita. Ya, kita harus terus merawatnya, memberikan porsi waktu, dan itu perlu komitmen daripada kita, perlu kepada agenda prioritas kita terhadap itu. Nah, jadi nggak harus misalkan, nah waktu ini nggak sempat, ya sudah berarti nggak dapat, nggak cari yang lain, ya cari yang lain sebagai ganti. Udah nggak misalkan nih nggak dapat sama Ustadz Amri, insya Allah ada Ustadz lain yang nanti saya akan bisa ikut demi untuk saya belum dapat nasihat, saya belum dapat ujangan, saya perlu sedikit ada merawat hati saya, ya mendengar Al-Quran, mendengar tadabbur Quran, ya itu saya perlu, nggak dapat sekarang saya akan dapatkan nantinya misalkan, atau dengan cara lain. Nah, ya begitu ya, prioritaskan, ya berikan proporsi ya juga terhadap bagian itu di dalam hidup kita, bagaimanapun kita sibuk bekerja. Nah, begitu. Masya Allah, semoga itu menjawab pertanyaan dari Mbak Gino. Ya, eh, kira-kira apa ada pertanyaan dari warga yang hadir di sini? Silahkan, mungkin bisa langsung bertanya atau bisa tunjuk tangan, tunjuk tangan ya, menaikkan tangan ya. Kalau tunjuk tangan begini nunjuk ya, angkat Iya. tangan ya. Atau kalau nggak ada yang nanya, juga boleh menyampaikan pesan, kesan gitu kan. Atau ingin ada harapan juga, ya boleh silakan. Nggak harus ada pertanyaan gitu ya. Ya, silakan Pak. Bang Ramadan, Bang Safrizal, Kiban di sini gimana tuh sekeluarga tuh? Ya, nggak ada pertanyaan satu atau apa? Ya, Masya Allah. Mohon maaf kalau bertanya tidak sesuai topik, boleh nggak? Boleh, 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 boleh. Silakan, silakan. Ya, Assalamualaikum, Ustaz, ini dari Gino lagi. Ya, Pak Eh, Gino, silakan. mau bertanya ini, sering banyak yang mengatakan kita harus percaya ya sama Allah, banyak berdoa. Hmm. Dan kadang-kadang cara kerjanya Allah itu tidak sesuai dengan logika. Ada yang bilang begitu. Yang ingin saya tanyakan itu eh, eh, bagaimana ya? Itu saya percaya. Tapi antara itu dengan sunnatullah itu menyelaraskannya bagaimana? Maksudnya saya sering sering ada yang menyemangati, ayo daftar haji, pokoknya percaya saja sama Allah, nanti pasti ada jalannya. Saya pengen percaya gitu, tapi kan lah ini untuk kehidupan sehari-hari kadang-kadang masih susah, masih sering dipanggil ibu di Indonesia, disuruh naik haji tuh kayaknya kok masih nggak, bukannya nggak percaya, tapi melihat sunatullah kan harus ada uangnya. Nah, ini belum ada. Itu kira-kira Ya, paham nggak maksud pertanyaan saya ya, ini? ya, betul, betul. Saya paham, Pak Gino ya. Ya, ya. Ya, nah, baik. Bagus ya. Jadi ada yang sering teman-teman saudara kita kalau bilang bahwa itu tuh percaya sama Allah tuh ada keajaiban loh.
keajaiban yang terjadi. Percaya aja. Kadang di luar logika kita gitu. Caranya itu Allah mewujudkan apa yang Allah mau kan. Itu dari sisi itu benar loh. Benar kalau ada yang mengatakan bahwa kalau Allah berkehendak untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, tuh Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa, akan di luar daripada prediksi kita dan kalkulasi kita. Oke. Tapi di sisi lain juga, kan Allah tuh dalam menyuruh kepada hambanya, Allah juga membuat kalkulasi dengan kalkulasi hamba gitu ya. Kalau kita bicara kemampuan Allah, itu betul di luar kalkulasi manusia. Oke? Tapi ketika Allah bicara dengan manusia dan meminta kepada manusia, tuh Allah buat kalkulasinya itu kalkulasi kemampuan manusia. Itu benar. Ketika Allah suruh kita untuk naik haji, ya, manistata ilai sabila. Kata Allah itu bagi siapa yang mampu menempuh jalan ke sana, oke? Itu Allah minta kepada kita dengan kuasa kita. Kita punya kemampuan sejauh mana sih, ya? Kalau seandainya kita punya istita'ah, kemampuan untuk ya mewujudkan perjalanan haji ke tanah suci, maka pergilah, Allah suruh tuh, ya. Kemampuannya apa? Financially, begitu juga physically kan. Kita perlu tak punya dua kemampuan itu. Kemampuan itu kan bisa dikalkulasikan, bisa diprediksi dan bisa diketahui. Nih saya secara fisik oke, secara financial saat ini masih belum misalkan. Oke, saya tidak berdosa untuk itu kalau seandainya saya belum mendaftarkan diri untuk haji. Tapi pada saat saya membuat kalkulasi, saya punya kemampuan itu, saya mendaftar. Oke, itu nggak salah, itu benar. Karena Allah memang pada saat menyuruh kita tuh, menyuruh dengan mesuruh lihat kalkulasi pada kemampuan diri kita. Ya. Masalah nanti di luar sana, oh saya kan harus percaya di luar daripada kalkulasi pada diri. Itu nggak disuruh begitu. Agama nggak nyuruh kalau kita buat aja apa namanya dengan kalkulasi kemampuan Allah. Allah memang tidak ada batas kemampuan Allah untuk memberikan rahmat kepada kita. Tapi apakah rahmat itu pasti kita dapatkan pada akhirnya nanti? Kita pasti akan dapat kecukupan gara-gara kita berniat untuk haji. Itu kan sesuatu yang kita juga tidak bisa memastikan. Yang bisa saya pastikan, saya nih dalam kondisi ini belum punya kemampuan. Kemampuan untuk mengasuh orang tua saya saja itu sulit. Apalagi saya akan pergi spend money banyak untuk pergi haji. Sedangkan saya nggak mendapatkan pekerjaan yang lebih untuk ini. Ya, itu benar. Ya, jadi dari satu sisi saya mengukur diri saya itu memang begitu. Allah buat syarat untuk kita pergi haji, mengukur kemampuan diri. Dari sisi yang lain, maka Allah Maha Kuasa untuk mewujudkannya itu benar. Kapan saya pakai itu? Pada saat saya nih betul-betul rindu pergi haji. Kemampuan sekarang belum ada. Saya sangat rindu untuk itu. Dan sekarang nggak nyaman hidup saya nih kalau saya rasanya nggak ngedaftar haji nih. Padahal di situ mungkin boleh memakai apa yang disampaikan oleh teman kita yang tadi itu. Ya, tapi pada saat ini mungkin kondisi yang lain yang menuntut kita sehingga kita nggak mampu, itu yang menurut kita adalah prioritas yang harus kita usahakan, kita upayakan. Kalkulasi belum mampu, ya sudah. Kalkulasi kita nggak bersalah dengan melihat bahwa saya belum bisa daftar haji, kalkulasi saya belum mampu untuk itu. Walau saya meminta kepada Allah, terus mengharap kepada Allah, Allah berikan kesempatan nanti, kemampuan juga untuk saya mampu untuk mendaftar ke sana. Harapan itu tetap harus ada. Jangan gara-gara misalkan saat ini kita belum mampu, jadi kita nggak ngeharap yang muluk-muluk lah. Nggak, kalau sama Allah itu harap yang muluk-muluk ya. Yang muluk-muluk, raja-raja gitu. Kalau orangnya yang king-king lah gitu. Muluk itu kan bahasa Arab artinya raja. Jadi kalau mengharap sama Allah, king-king lah gitu. Yang muluk-muluk gitu ya. Silahkan, ya, harap yang besar sama Allah. Terus harapan itu tetap ada. Nah, begitu. Itu aja Mbak Ginuk ya. Jazakallah khair. Afwan. Insya Allah. Pak Bambang bisa minta mohon Oh iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada dua pertanyaan ya Pak Ustadz. Pertama, tadi Pak Ustadz mention tentang doa zikir kita pagi dan sore. Gimana kita Allahumma fi abadani, Allahumma
Allah ma'afini fi badani, Afani ya, Allah ma'afini bi sam'i, Allah bisa ma'afini mibah, fi sorry basari. ya. Kan tadi kan badan ya pertama itu, terus mata dan pendengaran kita. Itu bukankah mata dan pendengaran itu termasuk anggota tubuh? Apakah ada spesifik lain dari kenapa doa itu ada mata dan pendengaran? Itu yang Ya. pertanyaan saya. Terus yang kedua, ini menggabung pertanyaan Mas Irfan dan Mbak Ginu tadi, untuk gimana kita untuk menjaga supaya iman kita yang turun, supaya tidak turun waktu bekerja, Pak Ustadz. Karena kadang-kadang saya pribadi kadang-kadang pas lagi bekerja keenakan gitu, terus tiba-tiba pas astagfirullahaladzim, terakhirnya baru alhamdulillah hari ini, ya Allah tadi pertengahan gimana ya, tadi ada zikir atau apa gitu, suka kadang-kadang turun gitu Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mbak Maibah. Jadi bagus. Jadi pertanyaan tadi itu kenapa sih spesifiknya disampaikan itu badan, kemudian jasad kita, kemudian ada mata dan juga telinga. Ya, afini fi badani, Allah afini fi sam'i ya. Afini fi basari. Jadi ya Allah berikan kesehatan pada jasadku, badanku, pada pendengaranku dan juga pada mataku. Kenapa tuh? Itu kan bagian daripada badan juga ya. Itu ada istilah dalam bahasa Arab adalah menyebutkan yang spesifik setelah general ya. Generalnya adalah badan, spesifiknya adalah pada mata itu. Jadi kalau kita mau minta sesuatu, generally kita minta. Tapi yang kemudian ada yang spesifik yang kita harapkan, itu ada prioritas berarti. Ada sesuatu yang kita pentingkan ya. Ketika kita minta ya Allah berikan kesehatan pada mata dan telinga kita. Kenapa? Mata dan telinga itu sesuatu yang membuka pintu kita bagi dunia. Hanya aja tuh ya, mata kita sama telinga kita udah ya. Orang yang misalkan ya dia nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, itu mungkin nggak ada rencana mau travel ke Kanada gitu, mau jalan-jalan ke Kanada nggak. Kenapa? Nggak bisa lihat apa-apa. Mau pakai rasa aja tuh cuma dapat apa namanya, cuma bisa dapat rasa apa tuh di kafe kita di apa, Tim Horton, cuma dapat Tim Horton aja, rasanya sama seluruh Kanada gitu. Kalau di Indonesia oke lah traveling rasa gitu ya, di Aceh sama di Sumatera, pada di Padang lain rasa gitu ya. Tapi kalau ke Kanada rasanya cuma rasa Tim Horton, sama aja semua tuh ya. Jadi dunia kita nggak nampak yang terlihat, nggak nampak. Sepertinya Ustadz terputus ini. Sebentar ya. Biasanya sambung lagi atau hilang? Sambung lagi, nanti kita tunggu, coba Oh, kontak dulu. oke. Oh, itu kelihatan lagi. Ya. Ada. Terdengar suara saya? Nah, Jelas. Iya, Ya, oke. makasih. Nah, selanjutnya tadi yang nomor 2, ngerawat iman gimana pada saat kita sedang sibuk kerja, betul-betul kita sedang sibuk kerja tuh kadang kita kayak keenakan kerja ya. Nah, betul itu ya. Jadi oleh sebab itulah kenapa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Orang yang punya iman tuh dari waktu ke waktu perlu untuk diberikan peringatan loh. Karena kita akan terbawa oleh keasyikan kita, apalagi kita merasa bahwa itu sesuatu yang enjoy bagi kita ya. Itu kita akan kelezatan di situ. Apa aja yang kita kerjakan. Bayangkan petani aja itu akan enjoy dengan sawah ladangnya. Seorang yang kerja di bengkel itu akan enjoy terus dengan bengkelnya. Setiap hari waktu terus kejar tayang, kejar waktu terus harus selesai order orang terus gitu. Orang yang berdagang juga begitu terus. Sedangkan kalau seandainya orang sedang ibadah sholat, kalau dia enjoy dengan sholat, juga dia udah lupa akan waktu, dia enjoy dengan sholatnya. Orang sedang enjoy baca Quran juga begitu, terus begitu. Jadi inilah kita manusia ini, ketika kita sedang enjoy dengan urusan dunia kita, saat itu loh, saling mengingatkan itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Itu ada innal ibadanika alika haqqa wali qalbika alika haqqa. Sesungguhnya bagi badanmu itu ada hak dan bagi hatimu juga ada hak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikan setiap itu porsi hak yang proporsional. Nah,
begitu ya. Jadi jaga kalau kita sedang bekerja, apa nih yang bisa mengingatkan saya pada Allah. Kapan saya harus berhenti nih untuk sholat dulu? Kapan saya nih waktu pulang tuh kita dengar di mobil, perjalanan di mobil 30 menit, saya akan dengar tilawah Al-Quran yang saya suka tuh, siapa gitu ya. Atau saya mau dengar nasihat, ceramah, tausiah yang saya suka, siapa terserah yang saya suka, saya mau dengar. Ada sesuatu yang menyejukkan hati saya. Tuh kita akan berikan porsi-porsi itu ya untuk ngingatin kita untuk memberikan porsi yang sepadan untuk kebutuhan kita. Nah, gitu. Iya, jazakallah khair Ustaz. Semoga itu Ya, menjawab pertanyaan Muhibah ya, Mbak Muhibah ya. amin. Ini ada Ya. satu pertanyaan dari Bu Silakan Bu Jamilah. Jamilah tadi ya. Ya, mungkin langsung aja kali Bu Alhamdulillah. Jamilah. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations Hajjah Jamilah. Wah, Ya, terima kasih, Hajjah terima Jamilah kasih, ini ya. terima kasih, Masya Allah, Masya Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan dapat haji mabrur kemarin Amin, ya. Alhamdulillah amin, ya Rabbil Rabbal Alamin. Alamin. Masya Allah. Pak Ustadz mau tanya, eh, doa apa lagi sebagai ibu mendoakan anak-anaknya untuk mendapatkan hidayah selain Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, baik. Ya. Itu aja. Itu aja karena sulit Ya. sekali eh, untuk menyampaikan eh, s- kepada anak-anak apalagi mereka sudah dewasa begitu karena selalu ada pertanyaan yang saya memang sendiri tidak bisa menjawab dengan yang di begitu. Ya, ya, baik. Nah, baik, alhamdulillah. Nah, jadi saya orang tua doanya itu tidak pernah putus kepada anaknya. Itu yang pertama sekali. Ya, tidak ada istilahnya doa yang terputus. Dan tidak ada harapan yang terputus juga ya terhadap siapa aja ya apalagi keluarga kita baik untuk ibu kita selaku anak bagi ibu kita, bagi seorang ibu bagi anak-anaknya, seorang suami bagi istrinya, seorang istri bagi suaminya ya. Tidak ada doa yang terputus. Itu Allah ada ajarkan doa kita dalam Al-Quran itu biasanya doanya pendek-pendek tuh, nggak panjang. Kenapa nggak panjang? Karena kita supaya mendoakan terus-menerus. Kalau begitu panjang rasanya sulit kita untuk ngulang. Tapi ketika dia pendek, artinya bahwa doa itu akan terus-menerus. Ya, mudah untuk kita ucapkan. Oke. Kemudian doa yang apakah saya harus mendoakan seperti doa dalam Al-Qur'an Ustaz? Enggak. Doakanlah sesuai dengan harapan kita, dengan bahasa kita, dengan bahasa hati. Ya. Dan doa yang kita panjatkan itu adalah sebaik-baiknya adalah memang doa ala zahril ghaib, tanpa diketahui oleh orang yang berdoa yang kita doakan ya. Dia tidak tahu kalau selama ini kita doakan. Mungkin saat ini belum sampai yang kita doakan. Mungkin pada saat nanti waktunya Allah akan menyampaikan itu kepada kita. Ya, jadi Ustadz dibarengi dengan doa ada usaha lain. Ya, bukan cuma doa saja, ada usaha lain. Dan doakanlah dengan bahasa Inggris, dengan bahasa hati. Apalagi bahasa seorang ibu, dia sangat deep. Deep, kita nggak mampu. Tadi Ibu Jamila ada sampaikan bahwa saya nggak mampu untuk menjawab pertanyaan yang sangat deep sekali karena memang pemahaman kita tentang Islam yang mungkin tidak sedalam yang sebagaimana yang mungkin mereka harapkan. Ya, jadi tapi saya memiliki doa yang sangat deep. Saya memiliki perasaan yang sangat deep terhadap anak saya. Saya memiliki bahasa yang sangat deep yang bahkan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Andalkan itu, ya. Andalkan perasaan ibu yang sangat mendalam. Andalkan bahasa ibu yang bahasa kita semua anak itu adalah bahasa ibunya, ya. Bahasa kasih sayangnya. Jadi jangan pernah mengubah kasih sayang hanya gara-gara harapan ini belum tercapai. Tidak, ya. Harus menampakkan bahasa ibu. Disconnect lagi. Disconnect kembali. Lanjut ya. Ya, baik. Terima kasih. Tadi terputus. Ya, baik. Nah, kemudian
kemudian apa lagi ya bisa diusahakan di samping daripada doa itu? Bagus, ada diskusi-diskusi antara kita, maka bawa diskusi itu ke ranah yang lebih luas. Artinya bahwa ibu nggak begitu mendalam paham tentang masalah apa yang kamu mau. Tapi ibu mau kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Baik dari sisi pertanyaannya, pemahaman juga, maka ajak dia berdialog dengan orang yang lebih bisa paham untuk memahamkan dia tentang masalah Islam, tentang masalah agamanya, tentang sesuatu. Orang yang masih terganggu secara pemikiran tentang apa yang dia yakini, itu akan sulit juga ya. Sulit juga, dia juga merasa terganggu secara batinnya juga karena banyak hal yang belum terjawab ya, tidak memuaskan batinnya, tidak memuaskan dirinya. Mungkin bisa kita ajak untuk ada orang yang bisa kita percaya yang mampu untuk menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu harus dia pahami dulu ya. Saya pikir itu bukan menjadi obstacle. Kasihan di Aceh itu signalnya kurang bagus mungkin ya. Ya, atau di kapal bang ya. Ya, jadi pesan saya, insya Allah itu tidak menjadi obstacle bagi perjalanan spiritual ya. Yang penting sekali saya harapkan adalah bahwa jangan di perasaan hati Bu Jamilah sendiri ya, jangan merasa semakin sulit, jangan ya. Jangan merasa semakin bimbang, jangan. Bu Jamilahnya yang harus semakin merasa terbuka, semasa makin lebih mengharap begitu ya. Selama itu kita pelihara, Allah akan memberikan jalan tersendiri ya pada waktu yang tepat bagi anak kita ya. Kasih sayang tetap seperti biasa kita berikan, doa kita akan semakin terus kita panjatkan, usaha akan terus kita Suaranya tidak terdengar. ya silakan Ibu Jamila. Ya, mohon maaf, satu kali lagi kalau boleh. Eh, apakah benar itu Pak Ustadz kalau di ini karena influence Jawa gitu, kalau eh, misalnya anak lahir dengan pasar ini, dengan pasar itu, atau semua hari itu bagus menurut saya. Kalau misalnya kita pengen puasa, puasa aja sambil berdoa begitu. Tapi saya tidak pernah melihat itu hari misalnya Kemis Legi atau Kemis Wage atau apa begitu. Itu eh, benar karena menurut Islam itu semua hari baik begitu ya Pak Ustadz? Betul, ya betul. Itu kan di dalam Islam tidak berlaku Kamis Wagi Lagada, itu kan adat budaya daripada Jawa ya. Itu Iya, tidak jadi bagian daripada pasal kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Semua hari itu baik. Tidak ada hari sial di dalam Islam. baik. Tidak ada hari sial. Semuanya hari hari baik. Kalau kita ingin berpuasa, menganggap puasa sunnah di hari Selasa mau puasa misalkan, ini nggak ada momen nih, ya itu namanya puasa sunnah mutlak. Saya mau berpuasa aja, baik bagi kesehatan kita, baik secara bagi jiwa kita, dan juga waktu kita juga kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa lebih dekat secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Itu namanya puasa sunnah mutlak namanya. Tidak ada gerangannya apa nih, ya boleh kita berpuasa gitu. Senin kita puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, boleh. Ya, begitu. Baik. Terima kasih sekali jawabannya Pak Ustadz. Bikin hati Sama-sama Bu Jamil. tentrem lagi sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum Amin, amin warahmatullahi insya Allah. wabarakatuh. Mohon nanti boleh juga dikirimkan nama ininya, nanti mungkin saya ikut, kita juga sama-sama ikut mendoakan. Baik, baik. Terima Saya kasih. bantu dari jauh-jauh insya Allah. Masya Allah. Ini kayaknya pertanyaannya kalau nggak di stop akan terus nih Ustaz kayaknya. Alhamdulillah. Sangat kangen dengan Ustadz ini sepertinya nih Ken, Ustadz ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah pertemukan selalu dalam kebaikan insya Allah. Amin, amin Ustadz. Eh, ini sudah jam 8.40 ya, kita udah Ya, lebih 1,5 jam baik. tadi.
mungkin ini mohon maaf kalau misalnya saya pikir kita kita apa namanya kita di pause dulu ya, untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bisa apa namanya kita rencanakan lagi, bikin janji lagi ya Ustadz ya, menjanji Insya kebaikan Allah lagi. ya. Insya Allah ya Insya Ustadz ya. Allah. Kita hidup dengan janji nih. Ya. Iya Ustadz. Ini Terus. jadi jadi ini baru apa namanya pedoman hidup baru ini dengan janji-janji Iya. mana janji kabarnya ya appointmentnya gitu. Jadi mungkin kita apa namanya kita pause dulu di sini acaranya gitu ya. Jadi berhubung sudah apa namanya 1,5 jam karena kita juga akan berdoa. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan langsung ke Ustadz Amri Fatmi gitu atau bisa dititipkan ke salah satu pengurus nanti kita bisa tanyakan ke Ustadz. Insya Allah nanti bagi yang tidak bisa melihat ini nanti insya Allah akan kita share juga. Kebetulan ini record jadi bisa juga dilihat lagi, didengarkan lagi sehingga kita bisa lebih mendapatkan manfaatnya. Jadi mungkin belum kita tutup gitu mungkin Ustadz, mungkin kita bisa mohon supaya Ustadz bisa mendoakan, Ya, baik. memimpin berdoa gitu, memimpin doa untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Dan terkhusus seperti saya bilang di awal, kami mohon doa untuk apa namanya Pak Dedi Hendarna yang sedang sakit dan juga mungkin warga lain yang sedang sakit juga Ustadz, karena banyak juga yang sedang sakit Ya, tapi nggak mau bilang juga Ustadz. Gitu. ya, ya, ya. Ya, dan kemudian juga mohon doanya untuk upaya kita yang tadi sebutkan di depan juga Ustadz, bahwa kita ingin apa namanya meraih kesempatan untuk bisa mendapatkan Islamic Center sendiri ini Ustadz. Jadi Amin, mohon amin, doakan amin. Ya juga Rabbal supaya Alamin. kita bisa istiqomah untuk itu dan kita bersatu untuk mendapatkan itu, meraih kebaikan bersama Ustadz ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Siapa nama tadi yang sakit teh? Dedi Hendarna Ustadz. Bapak Dedi Hindarna ya. Dedi Hendarna ya Ustadz. Baik, baik, insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita mendoakan untuk saudara kita yang sakit, begitu juga untuk kebaikan keluarga kita bersama. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشفي أخينا اللهم اشفه أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفه أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين اللهم عافه في جسده الله عافه في سمعه اللهم عافه في بصره يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدي لأحبابنا اللهم اهدي لبناتنا اللهم اهدي لشبابنا اللهم اهدي لأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزق لنا الهداية في أسرتنا يا رب العالمين ya Allah berikanlah hidayah dalam hidup kami ya Allah berikanlah anugerah iman terus menerus dalam hati kami ya Allah ya Allah Allahumma zayyin fi qalbina imanana ya rabbal alamin ya Allah jadikan indah iman itu dalam hati kami ya Allah jadikanlah indah segala amal taat kepadamu ya Allah jadikanlah indah di hati kami dan dalam pikiran kami segala amal kebaikan kepadamu ya Allah. Ya Allah, wariskanlah iman ini kepada anak-anak kami ya Allah. Wariskanlah iman ini kepada cucu-cucu kami ya Allah. Dan jadikan keluarga kami adalah keluarga yang beriman, keluarga yang sakinah, muwaddah, warahmah ya Rabbal Alamin. Kumpulkanlah kami ya Allah dengan anak-anak kami, cucu-cucu kami di dunia ini sebagaimana nanti Engkau kumpulkan kami bersama ya Allah di surgamu kelak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, siapa di antara kami yang belum Engkau berikan hidayah bagi mereka, bagi keluarga mereka, bagi saudara-saudara mereka, bagi kerabat mereka ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Jangan Engkau tunda hidayahmu ya Allah. Bukakanlah hati mereka ya Allah untuk menjemput hidayah darimu ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami ya Allah untuk mampu untuk mendengar segala kebaikan itu baik. Dan kami dengar kebaikan itu untuk kami amalkan dalam hidup kami ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk terus mampu mengingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur kepadamu ya Allah. Dan terus ya Allah bantu kami untuk menjadi hamba-Mu terbaik dalam hidup ini ya Allah.
Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman ya an aminu bi rabbikum fa amanna ya Allah. Ya Allah, kami sudah mendengar orang mengajak kepada iman kepadamu ya Allah, dan kami telah beriman ya Allah. Kami telah beriman kepadamu ya Allah. Maka berikan iman itu kepada orang-orang yang kami cintai dalam hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk membangun tempat untuk kami beribadah kepadamu ya Allah. Tempat kami merawat iman bagi generasi kami ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi kami membangun masjid Islamic Center ya Allah di Vancouver di Kanada sebagai bukti nyata bahwa kami hidup untuk merawat iman kami, hidup untuk merawat anak-anak kami ya Allah, dan menjadi tempat amal jariah kami dalam kehidupan kami di dunia ini. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Insyaallah jumpa lagi lain waktu dan kesempatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Boleh, boleh satu kali di foto itu buka videonya semua bisa difoto, Oh boleh? iya iya iya. Boleh, Ya. boleh. Sebentar ya semua. Foto bersama. Foto bersama. 1, 2, 3. Nggak ada yang dibuka. Iya, Masya Allah. Mana yang lainnya? Nah, wah Iya. rame-rame Masya Allah di tempat Safrizal. Wah, Mbak Dian tuh. Bu Bambang. Bu Bambang. Yang lainnya? Pak Irfan? Wah, Umu. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustaz. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti Ustaz ya. Insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya semuanya ya. Saya pamit ya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tutup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.